Oke, halo semuanya. Asik, udah kayak dapet jajetin aja kita. Jadi kali ini aku berkesempatan, atau lebih tepatnya ada tugas untuk ngejelasin apa sih itu algoritma Dijkstra's dan juga algoritma Bellman-Ford. Namanya emang agak susah. Aku juga harus ngulang-ngulang untuk membaca namanya aja, apalagi code-nya, ya kan? Nah, tapi tenang aja, aku bakal jelasin banget dari awal apa itu algoritma yang udah aku sebutin tadi. Karena aku nyebutinnya emang agak susah banget, yaitu Dijkstra's dan Bellman-Ford. Nah, bukan Ford Mustang ya. Pertama, aku bakal ngejelasin apa itu Dijkstra's dan juga apa itu Bellman-Ford. Nah, Dijkstra's itu sendiri dan Bellman-Ford itu sendiri sebenarnya dua hal yang sama, tapi berbeda. Bang. Samanya di mana, Bang? Nah, jadi kalau Dijkstra's dan Bellman itu digunakan untuk perutean. Kalian tahu sendirilah kalau perutean itu seperti apa. Kayak kita nyari maps, kita buka apalah yang berhubungan dengan rute. Salah satu contoh yang paling nyata itu adalah Google Maps. Nah, tapi bedanya Dijkstra's tidak bisa mendeteksi atau membaca nilai negatif, yang artinya ada Bellman-Ford untuk nutupin itu. Jadi Bellman-Ford itu berfungsi untuk menangani bobot negatif. Algoritma ini juga menggunakan pendekatan yang relaxation dan memiliki kompleksitas waktu yang lebih cepat ketimbang Dijkstra's. Seperti itu. Jadi dua hal ini sama tapi berbeda. Dijkstra's lebih cepat tapi tidak bisa menangani bobot negatif. Sedangkan Bellman sama tapi bisa menangani bobot negatif dan mendeteksi siklus negatif. Bobot negatif dan siklus negatif adalah dua hal yang berbeda. Aku bakal kasih tahu deh apa itu siklus negatif dan juga apa itu nilai negatif. Nah, ini aku punya graf ya. Ini aku punya graf. Jadi Dijkstra's dan juga Bellman itu akan mendeteksi rute tercepatnya. Semisal bisa kita edit nggak ya? Sebentar. Ini semisal nih ya. Aku dari titik A mau ke titik D. Ya kan? Di sini semisal 4 km. Di sini 2 km, sini 1 km dan di sini 3 km, di sini 5 km. Ya, seperti ini. Ini anggap dari rumahku ke kampus. Rute tercepat adalah A ke B, B ke C, baru C ke D. Kita tambahin aja 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, hasilnya 6. Tapi hal yang paling simpel kita lihat adalah A ke C dan ke D. Kan gak harus lurus aja nih, gak harus belok-belok. Tetapi ini nilainya 7. Tapi kalau kita lewat A, B, C, dan D, itu nilainya 6. Atau rutenya cuma 6 km. Lumayan dong kalian menghemat 1 km. Itulah yang kita akan bahas sebentar pada algoritma Dijkstra's dan juga Bellman-Ford. Seperti itu. Apalagi kita nih ke A, ke B, ke D. Ini jauh lebih cepat. Karena apa? Karena dia hanya melewati satu node saja untuk mencapai node D. Kita sebutnya node ya. Ini node, ini node juga. Ini hanya melewati satu node saja. Tapi kalau A, B, C, D itu kan ngelewatin 2 node nih. Iya kan? Jadinya agak lebih jauh sedikit ketimbang A ke B ke D. Meskipun nilainya sama, tetapi dia melewati node yang berbeda. Kayak gitu. Udah ya. Segitu ya, ngerti lah ya kira-kira. Sedangkan jika Bellman-Ford memang mencari rute yang paling cepat, tetapi dia bisa membaca bobot negatif. Bobot tuh ini 1, 4, 2, 5, 3. Jadi kalau aku kasih ini min 5, kalau Dijkstra's dia tidak akan bisa mendeteksi ini. Hasilnya bakal gak karuan. Ntar bakal aku kasih tahu gimana. Kalau Bellman-Ford dia akan mendeteksi nilai min 5 ini, tetapi tidak dengan siklus negatif. Yang artinya B ke D itu minus 5, D ke B itu juga minus 5, itu artinya siklus negatif. Kalau cuman B ke D minus 5 dan D ke B itu 2, itu bukan siklus negatif, itu hanya bobot negatif saja. Itu teman-teman. Nah, kita ilangin dulu, cancel, biarin aja turun. Habis itu kita lihat code-nya.
kita kembali ke code-nya. Inilah yang sebenarnya penting untuk dijelaskan, tapi aku pengen teman-teman semua ngerti juga apa sih itu algoritma Dijkstra's dan juga Bellman-Ford. Nah, sebentar. Kita siapin dulu nih. Kita mulai dari line 1. Kita line 1 punya yang namanya import heap key, yang artinya heap key itu sendiri dipakai atau digunakan untuk priority queue. Nah, dalam implementasi Dijkstra's, agar nanti pemilihan node dengan bobot terkecil lebih efisien. Gitu. Jadi, dia akan mendetek bobot terkecil terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Itu ada kan nih def apa teman-teman? Ya benar, fungsi sini. Terus kita pindah ke sini. Nah, ini def Dijkstra's grab, start. Ini implementasi algoritma Dijkstra's. Fungsi ini mencari jarak terpendek dari start ke semua node lain dalam grab yang kalian pakai. Nggak bisa grab orang lain, gitulah. Terus di sini ada for node in grab. Ya, sampai sini deh, kita bahas sampai sini. Nah, Dijkstra's tidak mendukung bobot negatif. Ingat, sama yang seperti aku katakan tadi. Dijkstra's tidak mendukung bobot negatif. Jadi, sebelum dijalankan, Dijkstra's atau fungsi ini akan mengecek apakah ada bobot negatif atau tidak. Jadi, kita bikin dulu ini. If weight di bawah 0, itu rise value error, yang artinya dia akan menampilkan output Dijkstra's tidak bisa digunakan dengan bobot negatif. Seperti itu. Program juga akan error, dia akan menampilkan value error Dijkstra's tidak bisa digunakan dengan bobot negatif. Seperti itu. Kita lanjut. Ini ada pkey, heap key, heap use, pkey, ya panjang lah itu intinya. Nah, pkey ini sendiri itu merupakan priority queue yang aku bilang tadi, yang dibuat sebagai heap min untuk selalu memproses node dengan jarak terkecil terlebih dahulu. Nggak bisa dong kita langsung ke jarak terbesar. Dia pasti, karena apa? Kalau kita ngecek jarak terbesar terlebih dahulu, sedangkan sebenarnya kita bisa mengecek jarak terkecil dahulu. Karena tujuannya Dijkstra's dan juga Bellman-Ford itu sendiri adalah untuk mengecek manakah rute yang paling cepat dilewati. Tapi orang-orang juga males dong untuk nungguin, lama banget nih nentuin rute doang. Siapa yang mau pakai aplikasinya kan nggak bakal ada guys, gitu. Nah, terus node awal sebagai start ini dimasukkan dengan bobot 0. Ya, ini. Kok di sini sih dia? Ya, ini. Oke, ini. Bentar. Oke. Nah, dimasukkan dengan bobot 0. Oke. Setelah itu distance yang ini, itu fungsinya untuk menyimpan jarak dari start ke setiap node. Jadi misal nih, kita dari node 1 ke 2, dari node A ke B itu 1. Jadi itu bakal disimpan, nggak diulang dari 0 lagi. Gitu. Karena startnya kan mulai dari 0 nih. Kalau kita startnya kita mulai dari 1, dia bakal startnya adalah 1 ditambah 1 jadi 2. Beda dong. Nah, di sini kita lanjut lagi sampai ke sini. Ini adalah function utamanya. Ya. While pkey berjalan, loop yang berjalan selama masih ada node dalam priority queue. Dan node dengan jarak terkecil diambil dari heap queue untuk diproses. Gitu. Dan jika jarak yang sedang diproses lebih besar dari jarak yang sudah disimpan atau di distance, maka itu akan dilewatin. Seperti itu. Kan ada nih, if current distance current node continue, bakal dilewatin aja. Aku nggak peduli. Tuh. Terus ada for neighbor weight in grab bla 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 bla, ya. Loop ini berfungsi untuk melihat semua tetangga. Ini kan ada neighbor nih. Nah, melihat semua tetangga atau neighbor dari node saat ini, ya, dari current node saat ini. Untuk menghitung jarak baru atau distance, kita membuat current distance atau node saat ini ditambah dengan bobot. Misal node-nya dia adalah 3 tambah bobotnya. Gitu.
Terus di sana ada if distance lebih kecil daripada distance neckborn, ya. Jika jarak baru ini lebih kecil, ya, dia akan mengupdate nilai dari distance yang tadi. Supaya apa? Dia akan membaca nilai yang paling kecil pertama. Terus kita tambahkan juga ke priority queue agar diproses di iterasi berikutnya. Supaya nggak ditinggalin aja, guys. Terus ada yang terakhir itu ada return distance. Nah, itu fungsinya untuk mengembalikan atau biasalah return jarak terpendek dari start ke setiap node kayak gitu. Nah, ini kan udah jadi nih yang Dijkstra's. Kita langsung lompat nih ke function yang Bellman-Ford atau grab start ya gitulah. Ya. Ini sama kayak yang awal tadi. Aduh, kok tutup. Ya. Ini sama juga ya. Kita pindahin ke sini dulu biar kita bisa lebih mudah melihatnya. Ya. Fungsi ini dinamakan Bellman-Ford untuk mencari jarak terpendek dari start ke semua node lain, ke semua node tetangga dengan menggunakan algoritma Bellman-Ford, ya. Sekarang kita bakal bikin yang Bellman-Ford atau yang bisa mendeteksi nilai negatif atau bobot negatif atau siklus negatif. Ya, intinya yang negatif-negatif aja lah ini Bellman. Mana sih? Ya. Sini data langsung disambut oleh distance. Distance ini sama seperti Dijkstra's. Ya, ini untuk memulai dia supaya nilai start itu bernilai 0. Bernilai bukan 0 ya, 0. Beda loh, 0 dan 0 itu berbeda, guys. Terus ini inisiatif ini apa sih bahasanya ya? Kalau inisialisasi jarak ke semua node infinity. Ya. Kecuali ya node start. Sabar guys, napas dulu. Nah, terus ini kita lanjut lagi ke loop hint ya. Loop ini dijalankan atau dijalanin yaitu dengan cara jumlah node dikurang dengan 1. Ya. Karena dalam grab tanpa siklus negatif, jalur terpendek akan ditemukan setelah V-1. Jika ditemukan jarak yang lebih pendek, dia akan mengupdate distance. Sama kayak yang ini tadi, mana sih? Ya ini. Dia akan mengupdate distance jika ketemu nilai atau bobot yang lebih kecil di tetangganya dia. Main tetanggaan, rumput tetangga lebih wangi sepertinya. Terus ini ada for node in grab bla 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 sampai ke return distance. Ya, setelah V1 dibaca, ya dilakukan pengecekan siklus negatif. Ada atau enggak nih siklus negatifnya? Nah, jika setelah membaca terakhir masih ditemukan jalur yang lebih pendek, berarti ada siklus negatif dan program akan error. Dia akan mengarise atau memunculkan value error dengan grab contains a negative wake cycle. Ya. Baru kita return distance-nya. Itu guys. Terus dia akan mengembalikan hasil return nih biasalah, mengembalikan hasil jarak terpendek tadi di start ke setiap node. Nah, kita langsung contoh aja. Ini ada contoh penggunaan. Ini ada grab dengan seperti ini. Ya, kalian cari tahu sendirilah. Ini kita tidak memiliki nilai negatif. Tidak memiliki nilai negatif. Ini kita close aja deh, karena kita kan udah di sini, ya. Belum, ini kita jelasin ini dulu deh. Kita jelasin yang terakhir dulu guys ya. Oke. Ini kita ada hash negatif width yang paling panjang kita ambil nih. Ini dulu. Nah, ini fungsinya untuk mengecek apakah ada bobot negatif di dalam grab. Bang, kan udah dicek lagi. Kenapa dicek lagi? Ya, kita harus double check. Nah, jika ada bobot negatif is hash negative wake try Bellman-Ford, yang artinya jika memiliki negative weight yang ini kan ini rumusnya nih ini apa sih namanya? Ya itu pokoknya ini kita bikin ini baru. Terus aku lupa ya namanya ya. Gila. Kita lupa guys namanya guys. Ya itu intinya sama dengan anyway di bawah 0 for node in graph bla 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 untuk ngecek dia apakah memiliki nilai negatif atau tidak nih di bawah 0. Weight di bawah 0 for node di graph untuk berat di dalam
graf pertama gitu. Terus jika dia memiliki negative weight atau bobot negatif, dia akan menjalankan Bellman-Ford ya. Ini yang tadi kalau siklus negatif, dia akan mengprint value error atau error ya, inilah. Terus jika tidak, jika tidak, dia akan memunculkan atau ngeprint si Dijkstra's ya gitulah. Ini ya. Nah, coba nih, ini kan kita nggak bikin dengan nilai negatif nih, ya kan? Kita graph kita sekarang nih tidak punya nilai negatif. Sekarang kita mana run ya guys? Ini kita close dulu deh. Boom. Terus ini coba kita run. Boom. Nah, dia akan menjalankan Dijkstra's 0 ke B bobotnya 1, ke C bobotnya 3, ke D bobotnya 4. Benar nggak? Ada nggak nih bobot kedua segala macam kayak gini. Nah, jika kita punya yang namanya gini deh, kita anggap ini -2. Boom. Ya kan? Ini kan bobot negatif nih, ya kan? Ini bobot negatif. Ini bobot negatif ada bukan siklus negatif. Kalau kita run, dia akan membaca Bellman-Ford 0 ke 1 jadinya -1, bukan 3. Karena dia kan di kurang 2. Baru ke D itu sama dengan 0. Ini adalah 0. Ini adalah rute tercepatnya. Nah, kita punya yang error. Di sini kita memiliki yang namanya siklus negatif. Ya. B ke C itu -2 dan C ke B itu -2 juga. Berarti itu adalah siklus negatif, ya. Kalau kita run, boom, dia akan error. Yang rise value error graph dan bla 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 bla. Kecuali ini. Coba ini kita rubah. Boom. Dia akan jalan sama seperti yang tadi. Artinya apa tuh Bang Messi? Yang artinya kalau ada siklus negatif atau C ke B -2, B ke C -2, itu siklus negatif. Ya. Dia akan mengarise value error. Tetapi jika tidak, atau kita hanya memiliki satu bobot negatif saja, atau kita misal nih, ini ada bobot negatif lagi nih, minus, kita bakal error. Kenapa? Karena nggak sinkron guys, gitu ya. Itulah dia penjelasan singkat aja tentang Bellman-Ford dan juga Dijkstra's. Sudah aja ada dari aku, semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian. Dadah teman-teman semuanya. Terima kasih. Wih, lama juga 17 menit.